Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berupa proyek UAS, proyek akhir UAS dari mata kuliah analisis sistem pemrograman berbasis objek gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dan ruang lingkup ya. Jadi sistem yang kami analisis itu adalah website ISQ Bisa Kerja yang merupakan platform pembelajaran daring yang menyediakan kelas bersertifikat. Latar belakang pemilihan sistem ini tuh karena platform ini tuh sebenarnya punya potensi besar gitu. Tapi masalahnya itu masih minim fitur interaktif yang bisa memudahkan pengguna belajar secara fleksibel gitu. Nah, makanya di sini kami melakukan analisis menggunakan pendekatan object oriented analysis design dengan fokus pada peningkatan. Nah, kami ingin menambahkan dua fitur unggulan, yaitu fitur penggunaan AI assistant dan freemium class gitu. Nah, di samping itu kami juga ingin memperbaiki alur pendaftaran kelas atau alur ikuti kelas gitu. Nah, ruang lingkup dari sistem ini tuh mencakup registrasi, pemilihan kelas, akses materi, freemium kelas, penggunaan AI, sampai mengerjakan kuis dan memberikan feedback dari user. Nah, semuanya itu kami tuangkan dalam bentuk sistematis melalui model OOAD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktor dan kebutuhan fungsional. Nah, dalam sistem ini tuh kami mengidentifikasi 4 faktor. Pertama itu ada user, kedua itu ada admin, ketiga itu ada AI, keempat itu ada payment gateway. Nah, user itu adalah peserta yang bisa memilih kelas. Dia bisa belajar lewat materi video, bisa mengikuti kuis, menggunakan AI, dan memberikan feedback. Nah, admin sendiri itu adalah yang bertugas mengelola data-data materi atau data-data kelas, bahkan data-data pengguna. Terus AI assistant itu yang membantu menjawab pertanyaan user ketika mengalami kebingungan selama proses pembelajaran. Dan terakhir itu ada payment gateway yang berperan dalam proses pembayaran kelas premium. Kalau misalkan user sudah tertarik mengikuti kelas dan harus membayar, disinilah perannya payment gateway. Nah, sebenarnya di sini ada diagram yang ingin saya tunjukkan, use case diagram. Nah, dari use case diagram ini itu menggambarkan kebutuhan fungsional dari masing-masing aktor. Nah, setiap fungsi seperti registrasi, memilih kelas, atau menggunakan AI itu diwakili masing-masing aktor sebagai proses yang terhubung langsung. Nah, nanti bisa dilihat dari gambar use case diagramnya. Di sini saya menjelaskan tentang alur kerja penggunaan dari registrasi akun. Jadi registrasi ini dimulai ketika pengguna mengklik tombol registrasi atau membuka halaman registrasi dan juga mengisi formnya kayak gitu. Lalu sistem ini akan melihat nih, memvalidasi apakah dari data-data yang sudah kita masukkan itu dia valid atau tidak. Kalau dia valid, maka sistem akan masukkan ke dalam database-nya. Namun jika tidak, maka sistem akan mengeluarkan informasi atau notifikasi error, atau bisa jadi email tersebut sudah terdaftar dengan notifikasi email sudah terdaftar kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang alur kerja fitur intinya, yaitu subscribe kelas kita. Nah, di sini juga terdapat alurnya kayak gitu, flow chartnya, gimana sistem ini bekerja. Yang pertama adalah setelah pengguna ini login atau registrasi tadi, user itu dapat menelusuri daftar kelas yang tersedia lengkap dengan fitur, filter, dan lain-lain. Itu dia akan memfilter atau melihat kategorinya, apakah dia akan memilih hard class kah, hard skill kah, atau soft skill. Itu terdapat atau dapat digunakan fitur filter atau kategori atau pencarian. Lalu yang ketiga, dia bisa ngeklik nih salah satu kelasnya. Jadi pas udah difilter, keluar tuh berbagai macam kelas, kita bisa diklik kelasnya. Setelah dia mengklik, sistem itu akan menampilkan detail kelasnya kayak gitu, entah dari gurunya siapa, deskripsinya apa, itu udah
terpampang jelas. Lalu terakhir sistem tuh selanjutnya, alur selanjutnya adalah kita bisa mengklik tombol gabung kelas kayak gitu yang udah disediakan oleh di sistem ini. Lalu yang terakhir adalah sistem akan menyimpan ke kelas daftar belajar user. Nah, itu adalah alur dari subscribe kelas. Izin saya ingin menjelaskan tentang detail interaksi sistem verifikasi pembayaran. Diagram di samping merupakan bagaimana sistem berinteraksi dengan komponen internal dan eksternal. Saat user memilih kelas premium, sistem akan mengarahkan user ke payment gateway. Setelah pembayaran, payment gateway mengirim callback status sukses atau gagalnya ke sistem. Dan jika sukses, sistem akan mengupdate status transaksi di database dan memberikan akses kelas kepada user. Selanjutnya ada struktur objek sistem atau kelas diagram. Struktur sistem dimodelkan ke dalam kelas-kelas seperti user, kelas, transaksi, dan all-history. Setiap kelas memiliki atribut data dan metode atau perilaku. Seperti contohnya kelas user memiliki metode login dan register. Hubungan antar kelas sangat penting. Contohnya hubungan komposisi antara kelas dan materi menunjukkan materi tidak bisa ada tanpa kelas itu sendiri. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan tentang rancangan database CRD. Yang pertama didesain pada kelas diagram, kemudian diterjemahkan ke dalam skema database rasional. Setiap kelas menjadi sebuah tabel entitas. Hubungan antar tabel diwujudkan oleh primary key dan foreign key. Contoh user ID dan kelas ID menjadi FK di dalam tabel transaksi. Di sini bisa dilihat dari admin bisa ke kelas, dari kelas bisa ke materi, quiz, transaksi, dan bisa ke feedback. Dan juga untuk terakhir itu jawaban quiz. Dan dari user bisa ke feedback, transaksi, dan juga AI history. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah perencanaan kapasitas penyimpanan. Berdasarkan asumsi 10.000 pengguna aktif per tahun, estimasi total kebutuhan penyimpanan ada 52 GB per tahun. Distribusi kebutuhan, yang pertama video pembelajaran 50 GB disarankan disimpan di cloud storage seperti Amazon, dan riwayat chat AI 1,5 GB, data terstruktur user, kelas, dan lain-lain 12 MB disimpan di RDMS seperti MySQL atau PostgreSQL. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian desain antarmuka dari website ISK Bisa Kerja. Nah, jadi yang pertama ini adalah tampilan dari registrasi dan juga login, yang dimana desain ini kita autentikasi supaya dibuat menjadi minimalis dan juga lebih lugas. Lalu berikutnya adalah menyediakan form check-in untuk pengguna yang sudah terdaftar, dan juga check-in up untuk pengguna yang baru atau ingin mendaftar dengan tautan navigasi yang jelas. Untuk berikutnya yaitu desain interface di bagian proses belajar. Jadi di sini halaman materi menyajikan daftar konten di sisi kiri dan juga videonya atau materi utama di kanan. Lalu si pengguna dapat mengakses quiz di akhir setiap modul untuk menguji pemahamannya. Lalu berikutnya adalah tombol AI Assistant yang selalu tersedia untuk bantuan kontekstual pengguna. Berikutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Oke, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, peta navigasi aplikasi gitu, atau ya bisa dibilang state transition diagram. Nah, di slide ini itu kita bisa lihat bagaimana sistem ini tuh berpindah dari satu state atau tampilan ke tampilan lainnya berdasarkan interaksi pengguna gitu. Nah, diagram ini tuh menunjukkan alur utama yang terjadi di aplikasi, mulai dari halaman login lalu menuju ke dashboard. Nah, dari sana pengguna tuh bisa ke halaman kelas, lalu lanjut ke video atau premium kelas. Nah, setelah itu baru bisa lanjut ke quiz lalu feedback. Nah, dalam proses itu juga ada kemungkinan membuka AI assistant yang bisa muncul saat menonton materi gitu. Nah, diagram ini tuh penting karena apa ya? Menggambarkan perilaku sistem dari sisi UI atau UX. Nah, itu bukan cuman dari fungsi logis doang. Nah, diagram ini juga tuh bisa jadi dasar yang bagus untuk desain alur halaman di aplikasi nyatanya. Oke, terakhir
kesimpulan. Nah, dari seluruh proses analisis dan perancangan yang kami bangun, kami menyimpulkan bahwa sistem website ISQ Bisa Kerja ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai platform pembelajaran modern yang lebih adaptif dan user friendly. Nah, kami sudah menyusunnya mulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, ERD, entity relation diagram, hingga simulasi prototype dan testingnya. Nah, semua itu kami kerjakan secara terstruktur dan kolaboratif. Nah, tim kami itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Syafir, sebagai project leader, Muhammad Zikri Hairifa sebagai desain UI, Anissa sebagai penulis konten, Ado Sobah sebagai penulis konten, dan Muhammad Lutfi sebagai teknis. Nah, kami semua juga kadang berperan sebagai observer ataupun fasilitator ketika ingin interview dan ingin mendapatkan insight dari user-user yang pernah mencoba website ISQ Bisa Kerja secara nyata gitu. Nah, dan terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Barir selaku dosen mata kuliah analisis pemrograman berorientasi objek yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.